Yongjae yang mencium Ji-eun secara terang-terangan menjadi santapan para wartawan. Alhasil di kantor Yongjae kena omelan direktur. Yongjae meyakinkan direktur bahwa itu skandalnya yang terakhir. 잡는다. 알았지? Setibanya di rumah, Yongjae terlihat kesal. Begitu juga dengan Hewon. Dia tidak percaya apa yang sudah dilakukan Yongjae pada Ji-eun. Sementara Ji-eun terlihat kebingungan. Selesai mandi, Ji-eun menyelonong masuk ke kamar Yongjae. Dia meminta Yongjae untuk menjelaskan kejadian itu. Bukannya memberitahu alasannya, Yongjae malah mengajak Ji-eun menikah. Sontak Ji-eun terkejut, mana mungkin dia menikah dengan orang yang dia tidak suka. Yongjae menegaskan bahwa pernikahan itu hanyalah sementara. Setelah bercerai, Ji-eun akan dibayar setiap bulannya, dan rumah itu akan menjadi milik Ji-eun. Mengetahui bahwa rumah itu akan jadi miliknya lagi, Ji-eun pun memikirkan kembali tawaran kawin kontrak itu. Keesokan harinya, Ji-eun membuat perjanjian kawin kontrak, lalu menyerahkannya pada Yongjae. Setelah membaca isi perjanjiannya, Yongjae menambahkan jika ada pihak ketiga yang mengetahui kawin kontrak tersebut, maka isi perjanjiannya batal, dan rumah itu akan tetap milik Yongjae. 오케이? 오케이. Yongjae terkejut melihat perubahan Ji-eun yang terlihat cantik setelah dirias. Tapi Yongjae tetap gengsi dan membuat Ji-eun kesal. Mereka mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan rencana pernikahannya yang terkesan mendadak. Mereka berdua terlihat romantis untuk meyakinkan para wartawan. 항상 곁에서 지켜주고 싶습니다. Di butik, Ji-eun mencoba memakai gaun pengantin. Tak sengaja dia bertemu dengan Hewon. Lalu mereka mengobrol tentang pernikahan itu. Setelah obrolan yang singkat dengan Ji-eun, Hewon terlihat menyesal pada Yongjae. Lalu dia menghubungi Yongjae, tetapi Yongjae menolaknya. Di kontrakan, Dongwook dan Haejin terkejut melihat berita pernikahan Yongjae dan Ji-eun di koran. Lalu mereka segera mendatangi rumah Ji-eun. Ji-eun terkejut, lalu mereka berdua menyelonong masuk dan bersikap manis pada Ji-eun. Tapi perlakuan yang manis itu malah membuat Ji-eun muak, lalu menyerang Dongwook dengan buket bunga pemberiannya itu. Di rumah sakit, ayah Yongjae diberitahu oleh pasiennya bahwa Yongjae akan segera menikah. Lalu dia menggerutu kesal ketika melihat berita pernikahan Yongjae di koran. Ketika Ji-eun sedang membersihkan rumah, tiba-tiba datang seorang pria tak dikenal. Melihat rumah berantakan dan tak terlihat Ji-eun di sana, Yongjae buru-buru menghubungi Ji-eun. Ternyata Ji-eun sedang berada di perjalanan menuju rumah orang tua Yongjae. 뭐? 우리 집? Ketika ibu Yongjae membuka pintu, dia terkejut melihat penampilan Ji-eun yang menurutnya kurang sopan. Begitu juga dengan nenek Yongjae yang terlihat sinis. Dan langsung syok begitu mendengar kedua orang tuanya Ji-eun sudah meninggal. Apalagi saat Ji-eun memberitahunya bahwa dia hanya lulusan SMA. Tiba-tiba Yongjae datang dan langsung menarik Ji-eun keluar tanpa menghiraukan perkataan ibu dan neneknya itu. 아이고 어머니. Di luar mereka bertemu dengan ayah Yongjae, tapi Yongjae hanya diam tertunduk. Ji-eun terlihat bingung. Lalu Yongjae buru-buru menarik Ji-eun. Ayahnya pun sinis langsung menutup pagarnya. Tapi begitu Yongjae pergi, ayahnya kembali membuka pagar. Terlihat dia begitu merindukan Yongjae. Di mobil, Ji-eun terus-terusan membicarakan hubungan Yongjae dengan keluarganya yang kurang baik. Seketika membuat Yongjae marah. Lalu menurunkan Ji-eun di tengah jalan. Ji-eun berjalan kaki sambil berteriak frustasi. Yongjae gelisah merasa bersalah, lalu memutar balik mobilnya. Tapi Ji-eun sudah tidak ada di sana. Hari sudah malam, Ji-eun masih saja berjalan kaki dan terlihat kelelahan. Di sela makan malam, nenek dan ibu Yongjae merayu ayah Yongjae untuk mendampingi Ji-eun di pernikahannya nanti, dengan alasan bahwa Ji-eun sudah tidak memiliki orang tua. 내가 거길 왜 가? Di rumah, Yongjae khawatir hampir jam 11 malam Ji-eun tak kunjung pulang. Tak lama begitu melihat Ji-eun berjalan kesakitan, Yongjae buru-buru masuk ke kamarnya. Ji-eun membanting pintu kamarnya, terlihat marah dan berteriak histeris. Lalu dia mengemas pakaiannya.
Keesokan harinya, Ji-eun datang ke kontrakan Dong-wook dan Hae-jin dengan membawa kopernya. Sontak mereka berdua kaget dan berusaha membujuk Ji-eun agar tetap menikah dengan Yong-jae. Tanpa sepengetahuan Ji-eun, Dong-wook menghubungi Yong-jae bahwa Ji-eun berada di sana. Dong-wook dan Hae-jin berpura-pura melindungi Ji-eun dari Yong-jae dengan membawanya ke sebuah hotel. Lalu Dong-wook dan Hae-jin meninggalkan Ji-eun di sebuah ruangan. Ternyata di ruangan itu Ji-eun disambut oleh beberapa tukang rias. Sementara itu Yong-jae menemui Dong-wook dan Hae-jin mengucapkan terima kasih untuk kerjasamanya. Lalu Yong-jae menyambut para tamu dan wartawan. Di ruangan itu Ji-eun terlihat tegang, lalu ayah Yong-jae datang dan mereka pun berkenalan. Lalu ayah Yong-jae mendampingi Ji-eun ke altar di mana Yong-jae sedang berdiri menunggu sang pengantin wanita. Yong-jae memasangkan cincin pernikahan di tangan Ji-eun. Mereka saling memandang tak suka. Ketika bulan madu, mereka terus saja bertengkar. Hingga Ji-eun terpelesat dan jatuh ke laut. Bukannya menolong, Yong-jae malah memaki Ji-eun. Tapi Ji-eun buru-buru berteriak bahwa dia tidak bisa berenang dan hampir tenggelam. Sontak Yong-jae panik, lalu melompat dan menolong Ji-eun. Lalu Yong-jae membaringkan Ji-eun di dek kapal. Dia khawatir dan menepuk-nepuk pipi Ji-eun, lalu Ji-eun pun terbangun. Yong-jae menyentuh dahi Ji-eun tapi langsung ditepis Ji-eun yang masih marah. Ji-eun menganggap Yong-jae pria yang paling brengsek karena hampir membuatnya mati. Yong-jae yang sudah menolongnya tak terima dengan perkataan Ji-eun. Mereka pun bertengkar lagi. 아, 슬슬 까부네. 너나 까불지 마. Malam harinya, Ji-eun tidak bisa tidur karena di luar terlalu banyak nyamuk. Akhirnya dia masuk ke kamar. Yong-jae terkejut, lalu dia menantang Ji-eun dengan sengaja mendekati Ji-eun seperti layaknya pasangan suami istri. Hingga akhirnya Ji-eun menyerah juga. Dia muak dengan tingkah Yong-jae. Paginya saat sarapan, Ji-eun berada di meja makan yang terpisah dengan Yong-jae. Terlihat Ji-eun masih marah sambil memakan ramen. Sementara Yong-jae memasukkan semua makanan ke mulutnya dengan kesal. Bulan madu itu sungguh tidak menyenangkan bagi Ji-eun. Dia terlihat sangat bosan. Lalu Yong-jae mengajaknya ke pantai dengan naik sepeda. 싫으면 어쩔 수 없고. Tapi sayang Ji-eun tidak bisa naik sepeda. Yong-jae pun terpaksa mengajarinya naik sepeda. Tapi lama-lama Yong-jae kesal karena Ji-eun tidak bisa naik sepeda juga dan mengatainya bodoh. Dengan kesal, dia mengajari Ji-eun lagi hingga Ji-eun terjatuh dan lututnya terluka. Yong-jae merasa bersalah lalu dia membelikan Ji-eun es krim. Mereka berjalan-jalan dan bersepeda di sekitar pantai hingga mereka pun tertidur. Di sisi lain, Hae-won sedang melihat sesi pemotretan, tapi dia tidak suka dengan modelnya. Dia teringat Yong-jae, lalu dia buru-buru menghubungi Yong-jae untuk menjadi modelnya. Yong-jae yang baru saja pulang dari bulan madunya dengan tegas menolak dan memperingatkan Hae-won untuk tidak mengganggunya dulu. Hae-won pun kecewa dengan sikap Yong-jae yang tak biasa itu. Ji-eun terkejut melihat kamarnya sudah ada tempat tidur. Yong-jae membelikan Ji-eun sepeda baru, lalu mengajari Ji-eun naik sepeda lagi. Sampai akhirnya Ji-eun pun bisa naik sepeda. Hae-won tidak menyerah begitu saja. Dia mendatangi rumah Yong-jae dan terlihat cemburu saat melihat Yong-jae sedang bersama Ji-eun. Bagaimana kelanjutannya? Lanjut ke episode 4.